Entah karena materialnya entek, duit modalnya yo entek, ada banyak faktor. Atau cuaca juga bisa. Tapi ini yang Tuhan mau tiap kita sadar. Tuhan nggak seperti itu. Dalam artian pribadi, Allah selalu hadir on time, tepat waktu. Kitalah yang seneng ngolor-olor kesempatan. Kita pikir, Tuhan, aku duduk pendeta, Tuhan masih besok ada lagi waktu, ada lagi pergulatan hidup ini. Dan enggak gitu, saudaraku. Yang Tuhan mau tiap-tiap kita menyikapi hidup ini dengan apa adanya. Apakah kita itu enggak pernah kok yang menginginkan sesuatu yang tidak mungkin dalam hidup kita. Dia tahu persis semenjak kita ada di kandungan ibu kita tuh, dia tahu persis kekuatan, kemampuan apa yang dia sudah beri dalam hidup kita. Itulah investasi ilahi di hidup kita. Yang sering kali kita nggak nyadar dan nggak mau sadar, nggak mau mengakui itu. Makanya Tuhan rindu tiap kita makin bertambah umur gitu ya. Makinlah kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan mencintai kita. Tapi ingat, ketika kita sadar Tuhan mencintai kita, Tuhan tidak menuntut kita yang aneh-aneh. Yang Tuhan mau kita taat saja. Taat dengan segera dan taat dengan satu lagi. Ayo, Islali. Dengan mutlak, kurang pas, dengan sukacita. Alias janganlah lakukan itu karena keterpaksaan. Oh bener deh aku tak ngini. Tuhan tahu kok motivasi hati kita. Itu sebabnya mari saudara, mungkin dalam kegundahan, kegalauan dan kondisi yang gak menentu, rekura karuan dan lain sebagainya, saudara, ketika kita ambil keputusan untuk taat dengan setia dan sukacita, gitu ya, Tuhan hitung itu sebagai kebenaran. Contoh konkretnya itu si Abraham ketika dia disuruh nyembelih anaknya, mempersembahkan anaknya, perjalanan jauh loh saudara. Enggak dalam tempo sejam 2 jam, seharian full. Artinya ada waktu untuk Abraham berpikir ulang. Anak cuma satu, yang dari rahim istri sahnya cuma satu. Mana Tuhan minta untuk dipersembahkan. Dia bisa mikir ulang, dia bisa bilang, Tuhan ini keterlaluan dan lain sebagainya. Tapi lihat yang Abraham kerjakan apa? Taat. Dan terus lanjutkan perjalanan menuju Bukit Moria. Itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang instan memang. Nah justru itu loh saudara, perlu tiap-tiap kita menyadari hidup kita juga tidak boleh instan. Doa langsung dikabulkan. Nah itu jin apa tuh? Aladin, simsalabim, kada berapa itu ya? Langsung jreng, jawaban datang. Tuhan kita jangan disamakan dengan Aladin. Mungkin dia butuh waktu, dalam arti kata butuh waktu memuji hati kita nih loh, tenanan baik Tuhan. Apa hanya mengejar itu tadi yang kita pengen dapatkan. Ya kali kan kita nih melakukan sesuatu dengan tendensi aku akan dapat begini ketika aku lakukan ini. Nah itu dia, itu sesuatu yang keliru. Yang perlu kita lakukan adalah lakukan bagianmu tanpa motivasi lain. Amin. Motivasinya hanya satu, mencintai Tuhan. Amin. Karena dengan seperti itu loh yang memungkinkan Tuhan yang mengenal hati kita ini mantap menjawab doa kita. Kalau doa kita ini masih butuh waktu panjang, engkau tetap stay di situ, engkau tetap setia di situ, engkau tetap sukacita di situ.
Bapakmu akan mengganjarmu dengan berbagai perkara indah walau belum sampai di jawaban doa. Ya. Itu dia Bapak di surga. Tidak pernah apa ya, pek enake dhewe, pek untungnya dhewe. Kalau bicara tentang untungnya buat apa gitu, dia semuanya ada dalam genggam tangan kuasanya. Diwolak-walikin jagat itu tetap dalam kekuasaannya Allah itu. Karenanya ayo belajar terus mencintai Tuhan apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Karena hanya dengan mencintai Tuhan itu loh saudara, kita dimampukan melewati berbagai kondisi dan situasi dan tidak perlu pakai ngomel. Seringkali toh kita ketemu orang-orang yang ngomel, urip kok kaya ngene anu. Itu sampah saudara. Yang harus kita buat kalau punya sampah diapain? Buang, jangan disimpan. Tapi ada bagian-bagian tertentu, ya sampah kian harganya. Apa yang harus saudara buat? Ya tumpukan kalau pengen rumahmu jadi tong sampah, gitu. Kalau pengen hatimu jadi tempat yang sarang tikus, gitu kan. Ular juga bisa, gitu kan. Nah di sini loh yang Tuhan mau bahwa dalam hidup ini mungkin kita harus lewat proses yang tidak mudah. Apa yang harus kita buat? Teruslah bertekun mengikut arahan Tuhan. Yang awalnya kita pikir nggak mudah, ketika Tuhan hadir, Dia akan membuat bukan menjadi mudah, tapi mampu kita melewatinya. Amin. Itu juga yang pasti Tuhan lakukan pada kami, pada Pak Anjar, Bu Anjar. Itu nggak mudah saudara. Tetapi ketika kemudian Tuhan ingatkan kita akan janji firman-Nya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk orang yang mengasihinya. Nah, itu yang akan terus menguatkan langkah-langkah kita. Melewati situasi kondisi yang mungkin bagi kita wah jadi ora usah lewat ini toh Tuhan maunya. Tapi ketika harus lewat, kenapa tidak? Karena penyertaannya itu tidak pernah gagal. Artinya dia tidak pernah ngapusi. Dia ngomong A ya dia A. Makanya pastikan tiap-tiap kita akan terus terhubung dengan realitanya. Karena yang namanya realitanya itu tidak pernah ninggalin kita kayak yang kita seneng realitanya nyatain, kita susah realitanya kabur, Tuhan hilang. Enggak, Tuhan selalu stay di dalam hidup kita. Amin. Yang terjadi itu kenapa kita up, naik turun, up down gitu ya. Karena memang kitanya yang kondisinya kayak gitu, enggak mau menyadari bahwa Tuhan enggak pernah setting hidup kita itu naik turun. Tuhan mau justru seperti yang dikatakan, bukit-bukit harus diratakan, lembah-lembah ditutup supaya dipersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Allah kita, jalan raya bagi Allah. Saudara bisa bayangkan jalan raya kalau di Jawa ini kan kabeh dan ya enak gitu. Apalagi itu namanya jalan tol tanpa lampu merah gitu. Coba bayangkan kalau kita ada di pedalaman, memang sedang dirintis jalan-jalan yang bagus di sana. Nah, jalan hidup kita tuh Tuhan tetapkan kalau tuh ada geronjalan gitu ya. Perlu tiap kita datang sama Tuhan untuk geronjalan itu diratakan. Lewat apa? Firman yang datang bergema dalam hidup kita dan kita lakukan. Maka itu dia jalan raya buat Allah kita sudah tersiapkan. Tanpa itu ya kita akan terus alami kayak orang naik jet coaster. Enggak, medun hari ini puji Tuhan enak, semua aman, semua damai. Sedelok menenek geger. Nah, kita rasanya
terjun ke jurang kegelapan. Aduh, Tuhan ninggalin aku ini. Dan enggak seperti itu. Kita ini terpaku dengan pengalaman lahiriah kita. Kalau kecemplung jurang, waduh, itu kegelapan melingkupi sopo sing ate nulung kali. Padahal enggak gitu loh. Tuhan itu selalu sedia memberikan tangan dan telinganya untuk menolong kita, mendengar teriak kita minta tolong. Itu Tuhan. Makanya Tuhan juga merindu tiap kita tuh merespon segala situasi dan keadaan itu dengan tuntunan Roh Tuhan dan firman-Nya. Ingat ya, firman dan Roh-Nya. Nggak cukup cuma firman kita hafal. Kita perlu Roh Kudus terus ingatkan kita akan firman-Nya. Karena tanpa itu ya kita hanya akan ketemu huruf mati saja gitu. Firman itu tidak akan berbicara. Firman itu rasanya ya wes kayak cerita. Tuhan mau kau tidak hidup di situ. Tuhan mau kau terus alami. Tuhan itu nyata setiap hari, setiap waktu, setiap kondisi. Amin. Dengan kayak gitu kita bisa terus menyelaraskan jalan hidup kita dengan apa yang Tuhan mau dan rancangkan. Pagi ini saya rindu ajak saudara Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan yang keempat saja. Kalau dibaca seluruhnya panjang sampai 47. Ini bicara tentang penglihatan tentang zaman baru, ya. Diawali dengan pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Nah, ayo perhatikan dan coba semua itu mulai saudara camkan, renungkan. Kalau ada pembaharuan dalam hidup kita, dimulai dari mana? Roma 12. Halo, dimulai dari akal budimu. Roma 12, nanti kita lanjut. Ayo kita baca saja ayat 1 sampai dengan keempat. 2, 3. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan dibawanya aku di dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas mezbah, di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya, dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh, dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu, sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Perhatikan saudaraku, ini Yeskiel dalam perjalanan rohaninya sebagai utusan Allah pada satu titik gitu ya, diberi penglihatan tentang zaman yang baru, di mana Tuhan ingin
membuat Yeskiel ini menyampaikan hal tersebut, menceritakan hal yang dia lihat dalam penglihatan ilahi itu kepada orang Israel, bangsanya yang Tuhan pilih, bangsa yang Tuhan pilih, yang juga dikenali tegar tengkuk. Memang Tuhan itu acap kali menjadi kecewa melihat orang ini, melihat bangsa ini. Karena mereka begitu degilnya, begitu tegar tengkuknya. Dikandani ngene, enek jawab ngono. Dikandani ngono, enek jawab dalilnya yang lain lagi. Ini bangsa pilihan Tuhan, tapi termasuk bangsa yang tegar tengkuk. Tapi kita lihat, Tuhan sayangnya enggak luntur. Tuhan sayangnya, cintanya kepada bangsa Israel tidak berubah. Tapi bukan sebagai sebuah kasih yang bersyarat, melainkan bagian dari pendidikan yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya di ayat yang keempat. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, dalam bahasa yang lain dikatakan, hai anak debu, hai debu, gitu ya. Lihatlah dengan apa? Teliti. Ya, titik komane di GTK, itulah teliti. Moco. Kalau ngitung ora ngawur. Saya ini matematika nggak pinter amat gitu ya. Tapi ya itu tadi, titik koma kalau membaca saya waspadai, saya perhatikan. Nah, lalu dilanjutkan, dan dengarlah dengan sungguh-sungguh. Karena kalau dengarnya sambil lalu bisa salah paham. Wah, nyindir kayak. Pernah dengar yang seperti itu? Ya. Karena sambil lalu, dengarnya tidak sungguh-sungguh, alias tidak fokus. Nah, kalau tidak fokus, bisa saudara jadi jelek dengarnya. Mesti khotbah ini. Padahal memang saudara belum lulus. Saya pernah baca di YouTube, saudaraku, seorang hamba Tuhan ini cerita pada suatu kali gembala sidangnya, ayo aja nek sing antuk, gembala sidangnya tuh khotbah tapi di bulan baleni dalam 3 minggu. Jemaatnya mulai kasak kusuk, saudara. 3 minggu topiknya podo, mulai kasak kusuk. Wah, ini cara nih ngono, majelis pengaju temon ini Pak Pendeta. Nah, saudaraku tahu, sebelum ketemu langsung ke Pak Pendeta, dia ngomong sama si Pak Pendeta tamu ini, pendeta saya gini. 3 minggu loh Pak. Jangan-jangan besok bulan depan, karena ini minggu keempat, datang tamu kan, diisi tamu. Jangan-jangan minggu depan, bulan depan, dia ngomong lagi tentang itu. Nah, si pendeta ini jawab, oke, sekarang gini, dalam 3 minggu topiknya apa? Jawab dengan serempak. Si para majelis nih serempak jawab, nih sok ngomong ibu itu Pak. Nah, saudara tahu apa katanya? Nah, oke. Sebelum saya ngomong ke Pak Gembala, saya tanya dulu pada Anda nih yang namanya majelis, yang istilah kata mau demo sama Pak Gembala. Saya tanya, itu sudah melakukan yang 3 minggu berturut-turut dikhotbahkan sama Pak Gembala, sudah mau lakukan? Nah, saudara, sampai di situ meneng kabeh kitab istilahnya, terus do saling pandang. Enggak dinguk, do delok-delokan, do sawang-sawangan, do ora iso jawab. Nah, saudara,
Sini lo letak dimana Tuhan katakan lihat dengan teliti, dengar dengan sungguh-sungguh. Seringkali kita mendengarnya tidak sepenuh hati. Sungguh-sungguh itu maksudnya sepenuh hati gitu. Ojo mau coplok, wah ini memberkati, yes, amin. Tapi kirone ada sing rodok sengkring. Nah, dia bilang, cocokin kayak cocok ngukui. Itu loh akibatnya akhirnya yang namanya firman itu hanya mengendap di pengetahuan, hanya informasi, tidak menjadi daging. Yohanes yang pertama 14 dikatakan firman yang menjadi daging. Itu memang awalnya firman itu merujuk kepada pribadi Yesus. Tetapi Yesus juga pengen saudara mengikuti jejak langkah yang Yesus perbuat, yaitu firman menjadi daging dalam hidup kita, gitu. Menjadi gaya hidup kita, menjadi dasar keyakinan kita, menjadi sikap hati. Ingat itu tiga itu. Apa saudara? Dasar keyakinan, terus sikap hati, gaya hidup. Itu harus firman. Bahkan saudaraku, kalau saudara ngobrol, apapun topik obrolannya, itu selalu yang keluar adalah firman. Harus itu. Kok koyo pendeta itu apa sidik firman. Ya bilang aja, ya aku bukan pendeta mungkin karena aku tidak punya surat jabatan, tapi aku hamba Tuhan. Karena setiap orang yang dimerdekakan dari dosa adalah hamba Tuhan. Roma 6 ayat 18 katakan seperti itu. Jadi artinya semua saudara adalah hamba Tuhan yang harus taat kepada apa kata Tuhan. Nah, saudaraku, itulah kenapa disebut lihat dengan teliti, dengar dengan sungguh-sungguh, terus perhatikan baik-baik segala sesuatu yang kuperlihatkan kepadamu. Kalau kemarin berapa minggu yang lalu cerita gitu ya tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Saya percaya itu bukan hanya tatap doang yang menikmati. Harusnya semua kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena memang itu maunya Tuhan, saudara. Semua kita harus ngalami Tuhan, supaya ketika ada kegoncangan macam manapun engkau tidak tergoncang. Engkau tetap panggah cekelan Gusti Yesus, dicekel Gusti Yesus malah. Karena tanpa pengalaman pribadi, saudara, ketika orang bilang, alah, ini gereja cilik ngono lho, delik pula, pendeta ini wedok lagi, orang terkenal. Nah, saudara mulai mikir tuh, iya jo, ini jenenge Sragen tuh banyak gereja loh saudara. Enggak satu-satunya GPI Ahmad Yani itu, mungkin mereknya mungkin ya cuma satu di Jalan Ahmad Yani ya cuma kita gitu ya. Tetapi namanya gereja di Sragen ini banyak banget gitu. Nah, pastikan ketika saudara tuh mendengar firman, terima firman, itu perhatikan baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Memang waktu itu namanya Yeskiel belum Tuhan buka matanya melihat hal-hal yang luar biasa yang ilahi, belum. Tetapi ketika belum terjadi, Tuhan persiapkan Yeskiel begitu rupa sehingga ketika Yeskiel mengalami hal yang menjadi janji Tuhan, Yeskiel nggak terkaget-kaget, Yeskiel nggak terheran-heran, Yeskiel nggak menjadi orang yang hilang akal. Dia tahu dengan pasti bapaknya sudah ngomong duluan. Gimana dengan hidup kita, saudara? Tuhan mau tiap-tiap kita mulai menyadari
bahwa apa yang terjadi di hidup kita semua dalam rancangan Tuhan. Berarti saya elek-elek yo. Mungkin masih ada area hidup kita yang perlu diselaraskan, sehingga ada yang elek harus kita hadapi. Tanpa pengalaman kehilangan suami, mungkin saya nggak begitu ngeh dengan Roma 8 ayat 28. Semua mendatangkan kebaikan untuk orang yang mencintainya, mengasihinya. Mungkin saya nggak terlalu dong banget gitu ya baca, dengar ya dengar, tapi nggak terlalu nangkep maksudnya. Nah, saudara, Tuhan mau tiap-tiap kita ketika baca firman, ayo mulai belajar, buka hati, beri pikiranmu dipengaruhi oleh firman. Sehingga kita tidak dengarnya hanya sambil lalu. Kita tidak dengarnya, aku ngerti. Iman toh, Ibrani 11 ayat 1. Oh ini toh, aku hafal. Enggak gitu sikap hati kita. Bahwa itu diulang, katakanlah sesok minggu depan saya bicara lagi tentang ini, saudara harus siap lebih lagi gitu. Saudara nggak jadi kebiasaan tante ini. Nah, nggak kayak gitu responmu, tapi mulai tahu, oke, aku masih terus harus dilatih di area-area hidupku. Amen. Itu sikap yang harus terus kita bangun. Kenapa? Yang namanya latihan. Gitu ya. Seringkali digambarkan orang latihan, katakanlah pencak silat, wushu atau pokoknya bela diri. Yang pertama diajarkan apa? Kuda. Dan kabeh wong ngerti ya. Coba kan praktek. Yus, praktek kuda-kuda. Kaya apa Yus? Maju. Kalau tidak karo-karo ayo. Kamu sudah ban apa? Ban mobil. Ban plus dari bengkel. Kecil plus tenan dulu. Artinya gini, semua kenal bahasa kuda, tapi yang orang pernah ngikutin pelajaran itu. Nah saya ngerti kuda-kuda, tapi nggak ngerti prakteknya sih kaya ngopo itu kuda-kuda gitu kan. Kuda tak suruh kuda-kuda itu bu ngangkat mesin gitu ya. Ya itulah saudaraku, akhirnya kita nih hanya sekedar dengar, hanya sekedar oh iya anggar ning gereja ya tantain khotbah, kira tantain Bayu, Kasata atau Pak Anjar atau yang lain, atau nyetel pasti dan saudara familiar banget gitu, kebiasaan banget lalu ya wes gitu. Nah Tuhan mau mulai kita membangun hidup yang sebenarnya adalah dengan melihat dengan teliti segala sesuatu. Ketika engkau mengamati sesuatu, dalam hal ini hidupmu secara lurus firman Tuhan, itu perhatikan dengan teliti, lihat dengan teliti. Wes sesuai gak dengan patron pola, sesuai gak dengan pola. Kalau belum sesuai lah, itu dia waktunya mulai dibenahi. Uangnya cilik, polanya gede banget, butuh kain yang gede banget. Nah, bidang guyu ngerti itu istilah itu. Nah, uangnya semene kok jenenge? Kainnya sekian meter. Nah, itu bisa jadi berapa pakaian saja kan gitu. Artinya bahwa tiap-tiap kita perlu memiliki ketelitian dalam menyikapi firman Tuhan atas hidup kita. Terus itu mengamenkan itu. Dengarlah dengan sungguh. Ayo serius kalau dengar firman. Aja biarkan dengar yang lain. Itu tadi sering gitu ya. Nah, ayo mulai fokus dengar
dengan sungguh-sungguh, lalu perhatikan dengan baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Karena sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Nah, stop di sini dulu. Setelah melihat dengan teliti, mendengar dengan sungguh-sungguh, terus perhatikan dengan baik-baik, karena ada pesan yang aku mau perlihatkan kepadamu. Bagi yang tidak bisa fokus, dari yang namanya lihat dengan teliti, dengar dengan sungguh, dan perhatikan baik-baik, itu bahasa gampangnya adalah fokus. Bagi yang ke rumah Tuhan dan tidak fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman-Nya, maka itu semua akan hilang begitu saja. Metu kok gereja yuk lenyap itu firman. Gaya hidupnya ya tetap acek kayak gitu, pancet kata orang Jawa Barat, Jawa Timur. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu akan kuperlihatkan kepadamu, sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Titik. Terus beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Alias Yeskiel itu setelah menerima message dari Tuhan, menerima pesan dari Tuhan berupa penglihatan, setelah didasari dengan nasihat, lihat dengan teliti, seksama, fokus. Nah, ketika Yeskiel dikasih Tuhan untuk melihat hal-hal ilahi, dia tetap fokusnya. Kenapa? Dia mau Tuhan pakai untuk menyampaikan yang menjadi message Tuhan itu kepada bangsa Israel. Nah, saudara, di sini letak kepastiannya. Tiap engkau Tuhan tuh pilih untuk jadi garam dan terang dunia, garam dunia dan terang dunia. Tapi tentunya saudara harus nyalami dulu, yang namanya garam tuh kayak apa, yang namanya terang itu seperti apa. Engkau harus tahu dengan persis, sehingga ketika Tuhan utus saudara ada di marketplace, ada di tempat kerja, ada dimanapun posisimu, engkau tahu dengan pasti apa yang kau bawa, harga yang kau bawa itu seberapa, engkau pasti tahu juga menghargainya. Ada gini, ketika seseorang gitu ya dipercaya hal yang mahal, tapi nggak tahu dia barang ini mahal atau enggak, dia nggak tahu. Yang pasti dia dapat warisan, dia terima, dia simpan, sampai pada satu titik dia butuh duit. Ya, beberapa waktu yang lalu ada cerita kayak gitu, butuh duit. Barang itu mau dia pikir warisan bapakku itu, sing veteran perang, aku gak begitu menghargainya, gak begitu membutuhkannya, wis mending tak doleh. Nah, saudara tahu ketika dia jual itu barang warisan, ternyata yang toko tempat dia menjual itu tepat, orangnya juga tepat. Kenapa? Orang itu bisa menaksir harga barang warisan itu dengan nilai tertentu yang di luar pemikiran orang yang punya warisan. Singkat cerita, akhirnya dia punya duit untuk modal segala macam. Nah, saudara, di sini loh Tuhan mau tiap kita mulai menyadari, ya, apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu itu sangat berharga. Maka pastikan kau juga menghargainya begitu rupa. Menghargainya begitu rupa dengan cara apa? Dengan cara engkau memperhatikan baik-baik dan fokus kepada apa yang Tuhan percayakan di tanganmu, di hidupmu.
Sehingga ketika orang mau tanya apapun, itu waktunya saudara mulai menyampaikan bagianmu, yaitu menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Amin. Nah, ini waktunya, nggak lagi engkau fokus kepada kebutuhanmu. Ini waktunya mulai kau berpikir orang lain membutuhkan Kristus. Bukan berarti kau nginjili orang percaya Yesus mati masuk neraka loh. Enggak gitu. Ya. Tapi lewat hidupmu yang punya empati, simpati, mulai mengasihi tanpa lihat latar belakang orang, kau bisa dengan mudah mengampuni orang, ya. Dengan berpikir bahwa semua momen yang gak baik, yang katakanlah merugikan, engkau alami itu karena Tuhan mau bentuk engkau makin dewasa, bentuk engkau makin benar. Saudara gak lagi berpikiran tentang diri. Ini waktunya kita mulai untuk membuat kebutuhan kita selesai dengan hidupmu. Karena ketika kita selesai dengan hidup kita tidak lagi mikir kok tentang diri kita. Yang kita pikirin tolong orang lain, bantu orang lain. Dan mulai engkau tahu fokus hidup dan hatimu adalah bagaimana Tuhan itu bergerak lewat hidupmu, menolong orang lain lewat hidupmu. Itu misi yang Tuhan mau saudara mulai paham. Ketika Yesus bilang kamulah garam dunia, kamulah terang dunia, saudara harus tahu itu tanggung jawab apa yang harus saudara lakukan, kerjakan dan laksanakan. Sebab itu yang Tuhan mau. Jadi perhatikan, lihat dengan teliti, dengar dengan sungguh, dan perhatikan baik-baik. Apapun yang Tuhan mulai mau kerjakan, yuk kita baca saja ayat yang tadi saya sudah singgung, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Nah, ketemu kita baca 2-3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Fokus hidup kita tidak lagi tentang diri kita. Amin. Fokus hidup kita harus mulai tentang apa yang Tuhan mau buat atas orang lain lewat diri. Karena ketika engkau mulai nyadar itu, modal pertama adalah engkau harus habis. Tidak lagi bicara tentang kepentinganmu. Bukan berarti saudara nggak boleh minta bantu doa, bukan. Maksudnya saudara mulai lebih punya empati untuk orang lain. Saudara mulai tahu bagaimana orang juga membutuhkan Tuhan lewat hidupmu. Apa yang kau bisa buat, lakukan. Jangan tunda esok lusa, apalagi sok mbien. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Karena ketika kita menunda, mungkin kasih karunia sudah berpindah kepada yang lain. Karena itu Bapak Ibu, tiap-tiap kita punya ban, tiap-tiap kita punya tanggung jawab, bukan tentang diri kita. Percayakah saudaraku, ketika engkau mengurusi adik-adikmu, orang tuamu, pedulikan dirimu enggak? Halo, katanya nih. Oke, ulang ya, masih pada sibuk dengan macam-macamnya. Kalau saudara peduli dengan adik-adikmu, belajar bertanggung jawab dengan adik-adikmu, kira-kira orang tuamu open dengan dirimu enggak? Secara fisik, secara lahiriah seperti itu.
apalagi Bapak kita yang di sorga. Amin. Makanya sudahlah, habislah, selesailah dengan dirimu. Pastikan engkau mulai tahu bagaimana Tuhan rindu orang lain juga menerima kasih-Nya. Tidak bicara tentang dia jadi Kristen atau tidak, bukan. Tapi bicara bagaimana kasih Kristus itu tersampaikan untuk orang lain. Dengan seperti itu loh saudara, tiap kita ini mulai tahu fungsi kita. Sebagai garam tuh ngapain, sebagai terang tuh ngapain. Kita tidak sekedar jadi wong Kristen atau Kristen, tapi kita benar-benar berfungsi menjadi garamnya, terangnya untuk menolong orang lain melihat Tuhan lewat diri kita. Amin. Lewat perbuatan kita yang didasari dengan kasih ilahi. Mari kita datang kepada Kristus. Bukan ku melakukan yang kau inginkan,
punya konflik batin, Bapak memberi kesempatan untuk kau mengambil keputusan mengampuni orang-orang yang melakukan yang tidak adil atasmu. Karena pada dasarnya Tuhan mau engkau dimerdekakan dari segala macam konflik batin. Tuhan mau hatimu tahir, Tuhan mau hatimu merdeka. Karena pastikan saat engkau belum duduk sedangan dengannya, supaya tidak mengundang kutuk atas hidupnya. Ampuni orang yang bersalah kepadamu kalau kau masih ada masalah dengan itu. Kalau pasaka masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kau bikin beres di hadapan Tuhan. Apapun dan siapapun masalahmu, sedang darapakan hidupan metekias kinarikan ramnya tasikan rapasya katakan Bapak ini anak-anak
ini kami menghadap Tuhan. Ketika hati nurani kami tahir, Kau layakkan kami duduk sehidangan Tuhan. Tapi ketika datang tuduhan dari nurani kami meresponnya dengan pertobatan. Kami meresponnya dengan minta Tuhan ampuni kami. Dan kami juga mengampuni mereka yang sudah menyakitkan, bahkan melakukan hal yang tidak adil dalam hidup kami. Kurangi karuna sangat. Ini bukan ritual biasa, tapi ini sebuah perjanjian kita di hadapan Bapa untuk tidak menyimpan konflik batin, tidak menyimpan kesalahan sesama, membiarkannya mengampuni dengan sebuah kesadaran untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sekandar lama ya syaka. Maka ketika engkau beres di hadapan Tuhan, ketika engkau akhir di hadapannya, maka engkau dilayakkan menerima yang menjadi jawab daripada setiap doa. Sekanara guna tiapa ralaseke, okan siara takkan Kau yang mengenal kami seorang lepas seorang. Bapakku, Bapakku minta Engkau mengampuni kami seorang lepas seorang. Dan kami siap mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami Tuhan. Dan kami juga membebaskan orang-orang itu dari segala hal yang membelenggu mereka, sakit hati, kepahitan, kekecewaan. Kami lepaskan dari hidup mereka. Kami bebaskan juga dari hidup kami dalam nama Yesus. Bapa, Kau beracara atas setiap kami. Karena ketika kami tahir dari segala tuduhan si jahat, Tuhan, si jahat tidak punya lagi tempat berpijak di hidup kami. Dia tidak punya hak lagi menuduh kami. Karena Kristus telah menang atas iblis, dosa dan maut. Maka demikian halnya dengan kami juga, menang atas iblis, dosa dan maut. Seberapapun tingkat maut dalam hidup kami sudah selesai Tuhan dengan diri kami. Kami sudah selesai dengan pergumulan diri kami. Karena di atas segala peristiwa hidup kami mendatangkan kebaikan untuk tiap-tiap kami. Karena kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu, dan kami menaati-Mu selalu Bapa. Gunakan kesempatan baik. Kalau kau ingat orang itu, wajahnya ada di hadapan, ampuni dia, sebut namanya. Biar engkau terbebas dari segala rasa pahit di hatimu. Biar engkau merdeka dari segala sakit hatimu. Dan kau layak duduk sehidangan dengannya dalam perjamuan kudus pagi. Sebaliknya kalau engkau tidak melepaskan pengampunan, kau seperti minum anggur pahit bagi dirimu, dan itu akan memisahkanmu dari kasih Tuhan. Gak usah pikir kanan kiri, pikirkan dirimu dengan Allah. Berperkaralah di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi, masing-masing kita. Syakata karala paseka. Oh Bapakku, langit terbuka atas tiap kami. Karena pengampunan-Mu membebaskan kami. Tiap-tiap kami harus punya pengalaman pribadi dengan-Mu Tuhan, sehingga itulah yang kami bisa ceritakan kepada yang lain. Karena yang lain membutuhkan Engkau, yang lain memerlukan kasih. Tolong kami untuk berfungsi seperti
pribadi